Hai Bestie, aku Vanessa Z dan sekarang aku lagi ada di Bestie Review Beauty. Jadi hari ini aku bakal makeup-makeupan bareng sama kalian dan aku lagi staycation di hotel. Nanti kita bakal lihat aku makeupnya gimana aja karena aku bakal reunian bareng sama teman-teman idol. Temanya hari ini simple aja tapi tetap glam karena nanti kita mau foto-foto. Stay tune. Jadi pertama aku mau pakai hair clip dulu biar rambut aku nggak ke muka. Bentar ya, aku cari dulu. Wah, hilang ini. Aku pakai hair clip biar waktu kita makeupan nggak keganggu sama rambut. Kita pakai dulu ya. Kebalik. Dan terus step pertama, karena aku udah nggak skin prep lagi, aku mau pakai lip mask dulu biar nanti kalau selesai makeup kita tinggal lap terus pakai lip products dan bibirnya nggak kering. Terus next step kita pakai foundation. Kenapa aku lebih pilih foundation daripada cushion? Karena, kotor karena sering dipakai. Karena menurut aku kalau kita pakai foundation itu lebih banyak aja isinya kalau daripada aku pakai cushion. Karena aku kan hampir setiap hari makeup. Kalau cushion kayaknya gampang habis. Jadi aku lebih pakai foundation aja. Terus biasanya aku aplikasinya pakai tangan dulu biar nyebar. Baru nanti kita blend pakai beauty blender. Jadi menurut aku pilih shade foundation yang bener tuh penting banget karena kita nggak mau terlihat lebih putih daripada leher atau tangan, nggak mau terlihat lebih gelap juga. Jadi pilih shade yang pas tuh penting banget. Makanya aku kalau misalnya beli foundation, kalau bisa aku nggak beli online karena aku harus aku harus cobain dulu shade-nya. Biasanya aku tas aja di daerah pipi bawah gini, rahang, terus nyambungin ke leher, cocok atau enggak. Atau kalau misalnya aku bingung, aku tanya mbak-mbak yang jualan atau mama aku kasih lihat itu udah cocok belum gitu. Kalau tes dari urat nadi kayak aku nggak pernah, karena kalau misalnya metode yang kayak gitu aku kurang ngerti juga dan aku nggak bisa ngelihat urat nadi aku tuh warnanya apa. Ini ada ungu, hijau, dan seharusnya aku netral sih, cuman aku belum yang terlalu expert buat nentuin dari warna nadi. Jadi aku kayak apa yang aku lihat aja cocok atau enggak. Kalau cocok aku beli shade itu, kalau nggak cocok enggak. Terus kita blend aja pakai tangan karena aku lebih suka mengandalkan tangan aku sendiri daripada tools. Udah kesebar ke semuanya. Terus kita pakai beauty blender. Biasanya aku dibasahin dulu biar dia agak lembab gitu, terus nggak terlalu banyak ngeangkat produk. Kita blend aja dikit-dikit karena tadi kita udah blend pakai tangan. Terus tipsnya kalau kalian blend foundation atau cushion, kalian blendnya jangan terlalu disebar kemana-mana biar coveragenya oke. Karena aku kan tipe orang yang ada banyak dark spots. Jadi kalau misalnya aku spread kemana-mana, jadinya nggak berfungsi juga foundationnya. Terus aku nggak terlalu suka yang kebanyakan produk, terus nutupin semua flaws yang ada di muka aku. Tapi aku usahain ya keep it natural, tapi tetap kelihatan makeup. Walaupun aku pakainya foundation ya, kan biasanya orang pengennya high coverage. Tapi kayak kalau buat daily nggak usah yang terlalu tebal banget. Nah ini karena udah ke blend, kita lanjut ke, biasanya aku langsung ke mata karena aku buat nyesuain the whole makeup itu dari mata dulu. Nah ini aku paletnya yang natural aja karena aku nggak terlalu suka yang warna-warni. Aku pakai tangan juga by the way. Ini udah ada kaca. Aku pakai dari yang warna paling gelap dulu. Ini aku campurin warna terracotta sama black. Aku taruh di ujung mata kayak gini, terus di blend agak ke dalam.
biar nyiptain ilusi mata yang deep. Setelah itu ganti tangan, terus aku pakai ini lagi. Kalau aku belajar makeup mungkin dari aku kan waktu kecil suka nonton Barbie. Jadi aku ngeliat mereka kan punya banyak banget makeup. Jadi dari dulu aku udah penasaran sama makeup-makeupan. Terus karena mama aku punya makeup, jadi aku selalu pinjem makeup mama buat aku pakai. Nah dari situ aku udah kayaknya aku emang anaknya suka makeup deh gitu. Nah dari situ aku belajar terus deh makeup-makeupan. Sampai akhirnya udah agak gede aku bisa punya makeup sendiri. Kayaknya karena pengaruh tontonan aku juga. Kayak Barbie, Princess, gitu-gitu. Karena kebetulan dari kecil juga aku anaknya feminin dan aku nggak asing dengan dandan, makeup-makeupan gitu. Nah, kalau aku suka matanya agak shimmery dikit, tapi nggak yang terlalu bold. Jadi aku pakai yang gold ini. Terus aku tap-tap aja biar dia ada sedikit shimmernya, tapi tetap nggak lebay. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan udah banyak beauty content creator gitu kan yang review-review makeup. Salah satu favorit aku itu Suhai Salim sama Tasya Faresha. Itu top 2 aku. Sama aku dari dulu waktu SMP itu aku nontonin Kak Astari Riri. Kalian bisa cek dia di Instagram. Dia juga beauty content creator yang kayak ada artnya juga karena dia suka lukis-lukis mukanya sendiri. Jadi aku suka. Karena kebetulan aku juga suka gambar, jadi kayak seru aja. Nah, terus setelah kita pakai bagian mata, eyeshadow dan lain-lain, kita move ke bronzer. Aku pakai ini yang kecil, brush yang kecil, terus kita tap aja dikit-dikit biar nggak kebanyakan produknya, terus ditaruh di sini. Aku suka banget sama bronzer by the way karena itu menciptakan kayak muka kita nggak full putih gitu, kayak nggak terlalu, kalau misalnya di foto nggak terlalu bulat karena muka aku nggak terlalu tirus. Jadi aku pakai contour. Nah aku pakai contour ini biar muka aku lebih snatch dan ada ilusi sedikit tirusnya. Sama karena aku suka warna coklat aja sih, makanya aku pakai ini. Nah terus di sisi sini di tap-tap aja, jangan di swipe karena nanti foundation kalian ikut ke swipe. Itu tips yang aku nonton di. By the way, aku suka nonton Vogue yang makeup di kamar mandi, di mana, yang skin prep gitu-gitu. Itu juga salah satu tontonan aku dari dulu, dari kapan ya? SMP atau SMA lupa. Aku selalu nonton YouTube-nya. Jadi aku banyak dapet tips, beauty tips dari situ juga. Nah, setelah di pipi, pastiin ini nggak patchy karena sering banget aku dulu kalau misalnya pakai contour dan salah salah naro, jadinya kayak ada patch yang gitu, jadi kayak garis hitam. Jadi kalian blend agak gedean aja nggak apa-apa. Terus setelah itu, aku juga taruh di rahang, di sini, biar tetap nggak terlalu bulat. Pelan-pelan aja sini. Kalau daily makeup aku juga pakai contour karena aku suka kalau makeup aku tuh agak brownish, brown, terus kayak agak coklat aku suka. Makanya kalau misalnya sekarang tren Korean makeup atau apa itu aku kurang suka karena mereka kan jarang pakai contour yang contour banget kan, jadi aku lebih ke arah western makeup gitu. Kalau kalian lihat waktu di Instagram yang kayak ada video pakai lip products yang full lips, itu aku nonton juga. Bahkan ada yang warna biru, warna hijau lipsnya, jadi seru sih. Aku lebih suka yang bold makeup, tapi kalau misal daily aku sedikit tone down dikit ke boldannya itu. Gitu. Nah, setelah kita taruh di pipi dan rahang, aku taruh juga di jidat, biar semuanya kecoklatan sedikit. Karena aku nggak terlalu suka makeup yang terlalu putih juga.
Jadi kita taruh di sini biar jidat aku agak coklat. Nah, udah gini. By the way, dari tadi aku swipe ya, padahal aku kasih tau kalian jangan swipe. Tapi gak apa-apa. Tapi jangan terlalu kencang ya. Dah. Setelah ini, kalian bisa pakai blush. Mana blush? Oh, ini blushnya. Ternyata satu palet. Tunggu ya. Nah, aku pakai blush itu, brush yang lebih besar biar dia menjangkau pipi aku yang lebar. Nah, kita tap-tap aja karena ini udah banyak. Terus biasanya tips aku kan ini gede kan, aku biasanya muter-muter kayak gini biar semuanya kena. Nah, setelah itu aku giniin, terus di tap-tap. Terus jangan lupa senyum, biar pipi kalian ada itunya, cheekbone-nya kelihatan, terus senyum deh. Sambil kita makeup-makeupan, biasanya aku suka cerita-cerita juga sama mamaku atau teman-teman aku. Aku juga mau ngajak kalian cerita, aku mau live update dulu. Jadi belakangan ini aku lagi baru aja rilis single terbaru aku, judulnya Berkaca-Kaca. Aku nulis lagu itu bareng sama kakak Juicy Lucy, ada Kak Iqbal, Kak Denis, terus ada Kak Faisal juga produsernya. Dan lagu itu udah bisa kalian dengar dari 26 September kemarin, dan puji Tuhannya sekarang udah banyak teman-teman yang udah ikutan denger juga. Jadi aku happy banget karena itu single kedua aku dari aku lulus dari Indonesian Idol. Jadi happy banget deh. Oke, jadi banyak banget teman-teman yang nanyain kenapa Vanessa lagunya galau lagi. Karena nggak tahu kenapa menurut aku kayak lagu-lagu galau itu cocok sama suara aku, karena kan suara aku agak soft, nggak yang musik-musik kencang seharusnya aku nyanyiin. Jadi aku lebih milih untuk nyanyiin lagu-lagu galau dulu untuk single-single awal aku, biar kalian lebih kenal sama suara Vanessa, biar gak ketutupan musik. Jadi kalian bisa menikmati suara Vanessa dulu. Tapi tenang aja kalau misalnya yang upbeat gitu-gitu aku udah kepikiran sih, cuman belum sekarang, belum waktunya. Aku masih pengen explore lagu-lagu galau, dan menurut aku itu lebih relate sama remaja-remaja yang tukang galau sekarang. Jadi biar aku membantu kalian untuk lebih galau dengan lagu-lagu aku. Nah, banyak juga dari teman-teman yang kepo kalau misalnya aku bikin lagu tuh gara-gara aku relate atau gimana. Tapi sebenarnya lagu yang Berkaca-Kaca itu bukan berasal dari kisah percintaan aku sendiri. Sebenarnya itu berakar dari Kak Iqbal tuh notice kalau aku di Idol, aku banyak dapat hate comments, tapi aku terus bertahan untuk terus bisa menjalani kompetisi dengan baik. Makanya di lirik lagunya kalau kalian perhatiin itu ada terus kecewa tapi ku tak pergi. Itu dari situ berangkatnya. Tapi gara-gara aku tahu kayaknya anak muda zaman sekarang lebih relate-nya kalau kisah percintaan deh. Akhirnya diubahlah situasinya jadi percintaan gitu. Dan ternyata banyak juga yang relate. Makanya aku sempat live di sosmed kan. Aku bilang, gimana guys pendapat kalian sama lagu terbaru aku? Banyak yang relate. Terus aku pura-pura jadi dokter cinta. Terus mereka konsultasi percintaan sama aku yang pengalamannya masih minim. Aku nggak tahu juga kenapa kalian percaya. Tapi aku senang juga karena lagunya relate sama kalian. Gitu. Kita nyanyi dikit ya. Benci mengapa begini, terus kecewa tapi ku tak pergi. Semua yakinkan untuk berpisah. Apa salah bila ku tak menyerah. Itu dia lagunya. Pokoknya kalian harus dengerin di semua digital music platform kesayangan kalian. Karena kalian harus tahu kalau lagu itu bisa nemenin kalian di kala kalian galau. Even kalian gak galau, mau pura-pura galau, pengen ngambek sama pacar kalian gak apa-apa juga. Udah, blushnya udah kemerahan. Karena dari tadi aku ngomong sambil kayak gini. Tapi gak apa-apa, gara-gara kita mau fotoan, kita harus blushnya lebih on point, biar kelihatan di kamera. Oke, setelah kita blush, kita lanjut ke step, apa namanya? Ini, powder. Jadi aku selalu pakai powder setelah blush dan bronzer. Whoops. Oke.
Biasanya aku pakai dari tutupnya dulu biar gak ketebelan. Kita tap-tap aja kayak gini. Terus part yang difokusin adalah di hidung. Kenapa aku pakai powder setelah blush? Biar kalau misalnya ada yang ketebelan, aku bisa timpa sedikit blushnya gitu. Kalaupun nggak ketebelan, ya nggak apa-apa, biar ditutupin aja sama si powder ini. Karena aku nggak terlalu suka yang jreng gitu loh. Jadi bestie, kalau kalian kepo, berkaca-kaca tuh tentang apa sih sebenarnya? Jadi itu sebenarnya tentang seseorang yang berada di toxic relationship dan dia sebenarnya nggak tahu alasan dia bertahan apa, tapi karena saking dia cintanya sama orang ini, dia terus bertahan walaupun sebenarnya keberadaannya dia tuh nggak dihargain sama sekali dan si orang ini nggak nganggep dia ada bahkan. Tapi gara-gara dia cinta banget, jadi dia stay. Makanya di akhir lagu itu kalau kalian notice, aku ada selipin, tak kenal kalah biar ku tinggal di kepalamu, mungkin esok lusa kau kan berubah. Jadi dia masih berharap si orang ini tuh bakal berubah karena dia udah stay. Aku udah stay, kenapa kamu tetap gitu sih? Gitu. Karena aku lihat-lihat juga kan di sosmed banyak yang curhat yang relate sama lagu ini. Katanya kalau orang yang ada di toxic relationship, dia tuh sebenarnya sadar kok dia ada di toxic relationship, tapi karena ya namanya cinta ya, mungkin agak buta juga, jadi tetap memilih buat stay. Jadi buat kalian yang relate, seharusnya kalian bisa ikut galau sih sama lagu ini. Gitu deh. Oke, next step. Aku kelupaan kontur hidung. Biar hidung kita tetap mancung. Oke? Kita pakai brush kecil. Terus kita pakai bronzer yang kita pakai di sini. Kita tap-tap aja. Terus udah gini-gini aja. Yang penting ada coklat-coklatnya sedikit biar hidung kita tetap terjamin. Kok terjamin? Nah, kita taruh kayak gini. By the way, kenapa aku nggak pakai tangan kanan? Karena aku kidal. Jadi apapun yang pakai brush, aku selalu di sini biar tetap lurus. Kan nggak lucu kalau hidung kita mencong karena kita kidal. Oke, udah kayak gini. Kita beralih ke mata lagi. Aku pakai eyeliner warna hitam. Aku pakai ini aja deh. Terus kita gambar mata kita. Biasanya aku start dari ujung, terus aku kasih gini dikit. Nih. Terus aku start lagi dari pertengahan. Ditarik sampai ke garis yang tadi. Nih, gini. Terus kita tarik dari depan. Sedikit aja. Terus next. Kita tarik dari tengah. Ini part yang paling harus konsentrasi, oke? Dah. Taruh dari depan. Dah. Dan ingat kalau misalnya mata kalian kayak aku, lipetannya agak ada, kalian jangan terlalu tebal di sisi tengah sama depan karena nanti kalian bakal kayak mau hipnotis orang. Oke? Terus sekarang aku mau pakai liner yang gel di bawah mata bukan bawah mata, bawah di mana ini? Di sini tempat tadi, terus beginiin dikit. Udah, langsung pakai bulu mata deh. Bukan bulu mata, pakai maskara. Tapi aku jepit dulu bulu mata aku kayak gini. Terus tipsnya, kalau kalian mau bulu mata kalian lentik terus lama, kalian giniin dulu. Terus kalian gini, 1, 2, 3, terus bawa ke atas gini. Tenang aja, nggak copot kok bulu matanya. Kayak gini, tuh, lentik kan? Terus kalian gini lagi,
2, 3, 1, 2, 3. Terus aku pakai maskara. Pakai maskaranya. Kayak tadi aku bilang, aku kan suka banget lagu-lagu aku tuh yang galau kan. Nah, tapi aku aslinya emang suka dengerin lagu yang mellow daripada lagu-lagu yang upbeat. Karena menurut aku lagu-lagu galau, walaupun aku nggak galau, itu calming aja, kayak bikin tenang. Terus kalau misalnya lagi tidur, aku kan tipe orang yang denger lagu setiap saat. Even kalau sekarang aku nggak ngobrol sama kalian, pasti aku sambil dengerin lagu biasanya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, aku nggak terlalu takut itu bakal jadi kenyataan lagu-lagu galau itu, kayak aku bakal jadi galau atau gimana, enggak. Karena aku nggak terlalu ngebawa lagu-lagu itu ke perasaan, lebih ke di saat aku denger lagunya aja, aku sok-sokan menjiwai, tapi setelah itu ya udah. Dan itu berbeda sama film. Kalau film, aku baru benar-benar milih. Aku selalu suka film yang bergenre romcom, kayak romantic comedy atau komedi gitu-gitu, karena itu berpengaruh banget ke suasana hati aku seharian itu. Karena kalau misalnya aku nonton film horor atau film sedih, kayak even Train to Busan, Miracle in Cell, gitu-gitu yang lagi hype banget, aku nggak mau nonton di saat itu juga, karena aku belum siap untuk ikutan sedih. Nah, kalau penyanyi kesukaan aku, kalau dari luar, kayak teman-teman udah tahu Zayn Malik. Nah, itu my favorite penyanyi karena dari personality-nya, of course dari mukanya, kita semua suka. Terus dia juga menurut aku penyanyi yang jati dirinya tuh jelas gitu loh. Dia sukanya ke arah mana dan dia bakal bikin lagu yang kayak gitu. Dia nggak terlalu ngikutin tren zaman sekarang buat masuk ke pasar, tapi dia bener-bener nunjukin dirinya sendiri lewat karya-karya yang dia bikin. Dan itu menurut aku mahal di zaman sekarang, jadi aku tetap suka Zayn Malik. Dan of course aku karena suka One Direction juga, karena menurut aku One Direction itu salah satu penyanyi yang mengisi hari-hariku di saat aku masih kecil, masih kayak aku mau pilih Zayn Malik, kamu Harry Styles ya, nggak boleh ikut-ikutan, yang gitu-gitu, yang lucu-lucuan. Nah, mereka tuh salah satu penyanyi yang selalu ada di masa aku waktu kecil itu gitu. Terus next, ke bulu mata bawah, aku pakai maskara yang beda lagi. Aku pakai maskara yang type kayak gini, biar dia nggak terlalu menggumpal dan tetap lentik tapi nggak kelihatan pakai maskara. Caranya, kalian kayak gini, terus kalian gini. Padahal katanya gini bisa menyebabkan kerutan di bagian dahi, tapi ya nggak tau lah, biar aja kayak gini, karena aku nggak bisa pakai kalau aku biasa aja. Tada, udah. Terus kita lanjut ke alis. Kalau alis, aku nggak terlalu bisa gambar alis, dan menurut aku, puji Tuhan aku udah dikasih alis yang punya bentuk, jadi aku cuma sisir aja. Nah, aku gak bawa sisir. Yap, kita tidak membawa. Jadi gak apa-apa. Kita bisa ngakalin pakai maskara. Tapi karena maskara ini kan tebel banget kan. Aku cuma enggak deh, aku bawa. Gak jadi. Aku bawa ternyata. Kita pakai brow care. Tapi ini yang warna coklat, karena kalau warna hitam agak ketebelan di aku. Aku pakai yang dark brown. Oh, kalian tahu nggak sih yang ada high contrast, muka yang high contrast, ada yang soft contrast atau low contrast. Nah, menurut aku itu kan yang aku nggak tahu high atau low, tapi menurut aku muka aku tuh tegas kan. Jadi kalau aku kasih bold makeup itu jadi tegas banget gitu. Makanya aku pakainya yang nggak terlalu bold, tapi tetap cocok di aku gini. Kalau ngomongin soal Zayn Malik, by the way, kalau kalian pengen tahu type cowok yang aku suka itu kayak apa, ya kayak Zayn Malik. Maksudnya dia yang manly, nggak terlalu into social media, walaupun sekali dia selfie pakai filter Instagram yang udah jadul banget, tapi dia tuh keren aja gitu loh. Dan dia type cowok yang nggak terlalu
aktif tapi tetap punya karisma yang selalu bikin orang pengen cari dia lagi ngapain, dia lagi apa gitu-gitu. Nah, aku suka type cowok yang kayak gitu. Tapi di balik itu aku juga suka cowok yang humoris karena aku suka ketawa dan suka hal-hal yang lucu, dan juga aku receh banget, aku bisa ngetawain hal-hal yang gak lucu. Jadi kalau misalnya aku punya cowok, aku pengen yang lucu karena aku gak mau hidup aku terlalu serius untuk memikirkan segala hal. Kayak aku pengen my boyfriend adalah tempat aku buat refreshing, kayak ayo kita kesini, ayo kita ketawa-ketawa, bla bla bla. Jadi aku pengen yang lucu. Lucu itu adalah aspek terpenting untuk menjadi pasangan hidupku. Wih, deep banget. Kalau misalnya kan ada cowok kan yang bilang aku lebih suka kamu natural aja, nggak usah makeup. Menurut aku kalau cowok aku bilang itu ke aku comot mulutnya kayak gitu. Terus aku bilang, aku pengen makeup, kamu diam aja ya, atau kamu yang aku make upin, mau aku gituin. Terus dia pasti shock, wow galak juga nih cewek. Terus dia nggak berani ngomong lagi. Itu adalah tips buat cewek-cewek yang dibilang lebih suka natural. Please lakukan apa yang kalian suka dan biarkan cowok kalian menerima kalau kalian suka itu, as long as itu nggak negatif dan itu bikin kalian happy, kalian ngerasa cantik, lakuin aja. Kalau misalnya dia nggak suka, ya ganti cowok, simple. Nggak sih, bohong, tapi kayak kenapa harus dibilang jangan makeup kalau ceweknya suka makeup? Iya sih, preferensi, ada yang suka cewek natural, ada yang suka cewek yang suka makeup. Tapi kalau misalnya kalian punya pacar yang suka makeup, nggak mungkin kalian paksa dia buat jadi natural, buat memenuhin keinginan kalian. Kan itu not fair. Jadi ya udah, gitu deh. Oh ya, ngomongin soal posesif, menurut aku sebenarnya dari pandangan aku itu ada positif negatifnya. Kalau misalnya reasonable, kayak misalnya jalan sama cowok lain berdua terus dia posesif gara-gara itu, ya itu make sense. Maksudnya kamu punya pasangan tapi ngapain jalan berdua. Tapi kalau misalnya posesifnya kayak negative way, yang apa-apa nggak boleh, ngelakuin ini itu nggak boleh, itu aku nggak setuju. Karena menurut aku kalau misalnya diposesifin kayak gitu berarti dia nggak ada rasa kepercayaan atau gimana-gimana, dan itu bikin hubungan gak sehat menurut aku. Jadi kepercayaan itu kan penting. Nah kalau kita diposesifin berarti dia nggak percaya dong, gitu. Dan kepercayaan itu juga dibuild dari kesadaran kita sendiri juga. Jadi menurut aku relationship itu saling. Kalau misalnya kita nggak mau diposesifin, ya kita harus bisa dipercaya deh, gitu. Begitu menurut aku. Terus kita udah, tadi aku nambahin eyeshadow pakai contour yang ini, bronzer ini di bawah mata aku biar nggak timpang sama yang atasnya. Terus tinggal pakai highlighter. Aku highlighter selalu pakai jari biar gak kebanyakan. Dia cuma di tap-tap gini aja. Nih ada sedikit. Terus kita taruh di sini biar dia nggak terlalu banyak. Terus kalau kalian suka di atas sini juga boleh di apa ya namanya, tulang alis. Aku nggak tahu ini apa, tapi pokoknya di situ. Terus di sebelahnya lagi, nih. Terus di sini. Nah, terus aku suka pakai di atas bibir, kayak gini, sama di hidung, dikit aja, sama di inner corner. Nah ini dikit aja. Ups, kebanyakan. Dan terus setelah ini, my favorite part of makeup adalah pakai lip-lipan. Ini aku pakai apa yang namanya, kayak lip balm gitu, tapi dia pigmented. Jadi dia bisa jadi kayak lip gloss. Bukan lip balm, lip gloss. Dia cara pakainya cuma ditekan aja, terus langsung ditaruh ke bibir gitu. Like this. Di mama. Terus lagi karena ini kita pengen jalan-jalan, jadi lipnya jangan yang terlalu natural karena nanti pasti hilang.
ditaruh di sini. Gak apa-apa agak ngelewatin garis bibir karena aku suka bibir yang monyong, maksudnya tebal. Aku suka, jadi aku pakainya agak ngelewatin garis bibir. Terus kita rapiin. Dan jadi deh. Oke, udah jadi deh makeupnya. Sekarang aku mau pergi ke acara reunian yang tadi aku bilang sama teman-teman aku. Jadi aku mau ganti baju dulu dan lihat hasilnya nanti. Oke, Besti, ini hasil look makeup hari ini dan ini outfitnya. Aku mau main dulu sama temen aku. Nah, ini dari tadi mereka nelfonin nih. Aku berangkat dulu ya, Besti. Thank you for watching. Bye-bye. Kak, aku absen. Sabar ya, guys. Kita absen kuliah dulu. Blush. Mana blush? Oh, ini blushnya. Ternyata satu palet. Bye, aku mau jalan dulu. Aku bilang apa sih? Jalan. Jawa, sayang.